Iya, selamat malam Bapak Ibu guru-guru hebat. Di malam hari ini kita akan mulaikan presentasi kita dan untuk presentasi kita ini akan dipandu langsung oleh Ibu Milani Mukuan SS sebagai moderator kita di malam hari ini. Saya persilakan kepada Ibu Milani untuk membuka menuntun jalannya diskusi kita di malam hari ini. Ya, disilakan kepada Ibu Melani. Baik, terima kasih banyak host kita yang hebat. Salam kenal Bapak Livni Sampakang dari SD Negeri 2 SDN Malang. SDN Impres Malang. Terima kasih sudah membuka kelas kita. Dan presenter hebat kita kali ini adalah Ibu Meisya Masih SPD dari instansi SMA Advent Kelabat Manado. Judul materi kita pada saat ini adalah panel surya, inovasi genteng panel surya untuk rumah. Jadi suatu judul materi yang begitu hebat, begitu menarik, dan marilah kita mengikutinya. Dipersilakan Ibu Meisya Masih SPD untuk membawakan materi. Terima kasih moderator Ibu Melani. Baik, selamat malam Bapak Ibu guru hebat yang saat ini lagi stay di room kita pada malam hari ini. Saya Meisya Masih SPD, instansi SMA Advent Kelabat Manado. Saat ini akan mempresentasikan suatu materi tentang panel surya dengan judul Panel Surya, Inovasi Genteng Surya untuk Rumah. Panel surya atau dalam bahasa Inggrisnya solar cell adalah suatu perangkat yang mampu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan mengikuti prinsip fotovoltaik, yaitu adanya energi foton pada panjang gelombang tertentu akan mengeksitasi sebagian elektron pada suatu material ke pita energi yang lebih luar. Saya memberikan huruf tebal untuk definisinya yang cukup singkat, yaitu sel surya atau solar cell itu adalah suatu perangkat yang mampu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Jadi alat untuk mengambil cahaya matahari kemudian diubah menjadi energi listrik. Itu efek fotovoltaik. Yang dimaksud efek fotovoltaik adalah suatu di mana mempunyai tegangan listrik karena adanya hubungan atau kontak dua elektroda yang dihubungkan dengan sistem padatan atau cairan saat mendapatkan energi cahaya. Oleh karena itu, sel surya atau solar cell sering disebut juga dengan sel fotovoltaik atau PV. Efek fotovoltaik ini ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1839. Sekarang apa itu panel surya? Panel surya itu adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya menjadi listrik. Jadi panel surya adalah kumpulan sel-sel surya di suatu panel. Sekarang pemenuhan listrik dari energi surya. Kita tahu kita sangat membutuhkan listrik. Apakah listrik dari pembangkit listrik tenaga uap, tenaga air, ataupun tenaga nuklir. Nah, ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat modern. Namun di sisi lain, pembangkit listrik yang ada pada saat ini kebanyakannya 80% menggunakan energi fosil atau tambang sebagai sumber utama. Sehingga kita tahu bahwa energi fosil ini tentunya adalah energi yang tidak terbarukan, maka semakin lama akan semakin menipis bahkan habis. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan energi listrik dari energi surya atau matahari atau PLTS, pembangkit listrik tenaga surya ini tentu sangat diperlukan karena kita tahu matahari itu tidak bersinar sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang masa yang masih di dunia ini dengan gratis. Sebagai energi terbarukan, energi matahari ini sangat diperlukan. Selain tidak akan habis, energi ini atau sinar matahari ini juga tidak menghasilkan polusi seperti saat menggunakan bahan bakar fosil.
Sekarang kita ke tujuan yang utama, yaitu tentang genteng panel surya. Kita tahu genteng adalah yang menutupi rumah, tapi ini dilapisi dengan panel surya, atau panel surya itu sendiri yang menutupi rumah. Genteng panel surya adalah salah satu inovasi penggunaan panel surya tipe BIPV atau Building Integration Photovoltaic dengan dapat menyatu dengan bangunan. Tipe panel surya ini dapat digunakan dan berfungsi selayaknya genteng pada umumnya, namun sekaligus juga menghasilkan daya listrik untuk kebutuhan rumah. Kita lihat di sini, saya mengutip gambar ini dari panelsuryajakarta.com. Ini adalah penggambaran sistem sederhana bagaimana energi cahaya matahari diubah oleh solar panels atau panel surya ke alat-alat, ada change controller, kemudian ada baterai di situ penampung, kemudian ada inverter, kemudian dari inverter yang mengubah arus DC ke AC, sehingga bisa digunakan oleh alat-alat yang ada di rumah tangga kita, karena di alat-alat rumah tangga itu menggunakan arus AC. Jadi ini adalah penggambaran sistem sederhana untuk bagaimana panel surya menyerap sinar matahari dan mengubah sinar matahari atau energi cahaya matahari itu menjadi energi listrik. Oke, kita lihat ini ada contoh foto panel surya yang diletakkan di genteng. Tentunya ada sambungannya atau ada kabel ke change controller, kemudian ke baterai, kemudian ke inverter dan ke alat-alat rumah tangga. Ini gambar panel surya yang diletakkan di atas genteng. Mungkin di Manado atau di Sulawesi Utara ini saya sendiri belum pernah melihat, tapi berdasarkan informasi sudah ada di Indonesia, tapi kebanyakan di luar negeri. Sangat ironis memang, Indonesia ini yang berlimpah cahaya matahari, tapi masih sangat kurang untuk panel surya untuk genteng. Iya. Oke, ini adalah foto masih sama panel surya di genteng suatu rumah, dan ini yang cukup banyak ini, mungkin foto dari luar negeri. Panel surya digunakan hampir di semua rumah di kompleks tersebut. Dengan inovasi terbaru ini atau panel surya untuk genteng, kini memasang panel surya di perumahan bukan lagi hal yang sulit dilakukan. Beberapa perumahan baru juga ada yang menyediakan fasilitas ini sebagai salah satu fitur hijau di klasternya. Kemudian ini 3 hal yang menjadi keuntungan dari memasang panel surya. Yang pertama, energi gratis. Seperti yang sudah saya kemukakan di depan, energi cahaya matahari itu berlimpah, khususnya di Indonesia. Apalagi walaupun Manado atau Sulawesi Utara tidak terletak di garis khatulistiwa, tapi cukup dekat ke garis khatulistiwa, tentunya energi mataharinya di siang hari berlimpah. Kemudian produksi energinya tentu bersih. Cahaya matahari itu tidak menghasilkan polusi. Dan kemudian hal yang keuntungan ketiga dalam memasang panel surya adalah mengurangi ketergantungan. Jadi panel surya itu dipasang di rumah kita sendiri, menggunakan cahaya matahari sendiri yang kita dapatkan, tidak tergantung kepada misalnya PLN, jadi tidak akan ada mati listrik kalau dari sentral PLN, atau tidak ada kalau belum ada tidak perlu pulsa untuk membeli listrik dan sebagainya. Jadi mengurangi ketergantungan. Kemudian kalau ada kelebihan atau keuntungan, tentunya kita tinjau kekurangan sistem panel surya ini. Pertama, sumber tenaga yang tidak konsisten. Matahari tidak bersinar 24 jam dalam sehari. Pada beberapa rumah yang lokasinya tertutup oleh pohon atau gedung tinggi, juga akan kesulitan mendapat sinar matahari yang maksimal.
Itu salah satu kekurangan. Kemudian kekurangan yang lain adalah bahkan pada musim panas sekalipun sinar matahari tidak selalu terang. Itu terjadi apabila tertutup awan. Pada saat-saat tertentu, asupan tenaga listrik Anda bisa saja berkurang dan ini menjadi kelemahan utama. Kemudian biaya pemasangan yang besar. Meski banyak kelebihannya, biaya pasang solar masih terbilang cukup tinggi. Inilah yang membuat banyak orang berpikir puluhan kali sebelum yakin memasang instalasi panel surya di atapnya. Yang saya baca untuk harga di Indonesia saat ini di Jakarta, di ibu kota, harganya sekitar 14 juta sampai 15 juta untuk pemasangannya. Jadi memang cukup mahal. Tetapi itu tentunya diimbangi dengan 1 kali 15 juta mungkin keluar, tapi pemakaiannya cukup lama. Kalau dihitung-hitung totalnya lama pemakaian dan biaya biasa memakai PLN, tentu ini jauh lebih murah. Cuma memang pertama keluar adalah sangat besar atau cukup tinggi. Kemudian perawatan, kelemahannya adalah dalam segi perawatan. Menjalankan tenaga listrik sendiri artinya Anda harus siap melakukan perbaikan jika sewaktu-waktu terdapat kerusakan pada sistemnya. Kemudian panel surya harus dibersihkan secara rutin sehingga kotoran dan debu yang menempel tidak mengurangi kinerja listrik. Bila terdapat kerusakan akibat petir dan lain sebagainya, Anda juga harus segera menghubungi tukang yang ahli untuk memperbaikinya. Secara perawatan memang agak sulit. Dikatakan panel surya ini perawatannya memang harus tenaga ahli, kecuali kalau kita berusaha mempelajarinya, boleh tentunya kalau kita berusaha mempelajarinya. Dan untuk kasus-kasus kerugian yang lain, kalau misalnya kebakaran karena panel surya, ada, walaupun hanya kecil sekali, mungkin cuma beberapa persen dari total 100%, mungkin hanya sekitar 7% kalau tidak salah saya baca, itu yang terjadi kasus kebakaran itu di bagian luar negeri. Tapi besarnya panel surya ini cukup bagus dan menguntungkan. Demikianlah pemaparan materi saya tentang panel surya ini untuk sore hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Melani. Baik, terima kasih presenter kita Ibu Mesye Masih. Materi yang begitu menarik dan menantang ya. Panel surya, inovasi genteng panel surya untuk rumah. Saya berpikir untuk memasangnya dan mengumpulkan uangnya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan. Saya buka sesi pertanyaan. Saya, Bu. Ya. Saya Ya, bisa silakan. bertanya? Oh ya. Arthur Supit. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi yang sangat baik, sangat luar biasa baik yang boleh disampaikan pada malam hari ini. Memang salah satu alternatif yang bisa kita jadikan pilihan ketika memang kita ada di kan saat ini lagi krisis energi. Salah satu alternatif yang sangat baik yang bisa kita jadikan pilihan untuk rumah kita masing-masing. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah panjang gelombang dari matahari yang diterima oleh sel surya itu kira-kira berapa, Bu? Panjang gelombang yang bisa ditangkap oleh sel surya. Apakah itu ada kaitannya dengan kalau dia harus kena cahaya matahari secara langsung atau sinar matahari secara langsung, ataukah dia bisa kena cahaya saja? Cahaya saja sudah bisa menyerap energi dari matahari. Apakah panjang gelombangnya, kan kalau kita tahu panjang gelombang seperti yang ditangkap oleh tumbuhan kan dia kisaran 380 sampai 700 milimikron panjang gelombangnya. Apakah sama seperti itu panjang gelombang yang diterima oleh sel surya
atau sel surya itu punya kisaran panjang gelombang sendiri yang bisa dia serap. Dan apakah kalau orang pakai sel surya itu di rumah, dia nggak akan berpengaruh di alat-alat elektronik? Kan kalau sama dengan listrik di PLN kan ada masa di mana dia listrik naik turun. Nah kan kalau listrik naik turun itu kan bisa menyebabkan alat-alat elektronik rusak. Apakah kalau cahaya matahari juga di energi yang ada di sel surya itu dia stabil enggak di DP listrik yang dihasilkan? Apakah dia stabil sehingga enggak merusak alat listrik? Itu saja, terima kasih. Baik, pertanyaan dari Pak Arthur Supit mungkin bisa dijawab oleh Ibu Mesia Masih, presenter kita. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Melani dan terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Arthur Supit. Pak Arthur, ini tentang panjang gelombang, saya tidak memasukkannya karena memang saya tidak membahas detail mekanisme kerja, cara kerja panel surya tersebut. Rencananya tadi saya mau memasukkan, tapi saya pikir mungkin nantinya terlalu rumit untuk itu. Saya hanya mengambil secara mungkin manfaat untuk penggunaan aplikasi sehari-hari saja. Jadi untuk panjang gelombangnya sendiri saat ini saya tidak mengambil materi tersebut. Tapi untuk misalnya ada naik turun voltase dan sebagainya, tiap-tiap perusahaan yang memproduksi panel surya itu biasanya mereka berusaha menutupi setiap kekurangan pada sistem panel surya mereka. Untuk Indonesia saat ini ada mungkin sudah agak banyak perusahaan yang memproduksi panel surya. Saya baca tadi ada beberapa dari perusahaan dan tiap-tiap perusahaan berusaha menutupi tiap-tiap kekurangan. Ada perusahaan yang mengklaim bahwa bahkan hujan pun listrik tetap stabil, bahkan ada apapun sebagainya mereka semua tetap stabil. Jadi itu sebenarnya tergantung dari alat yang dibuat oleh suatu alat yang panel surya yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Jadi mungkin untuk saat ini dengan harga yang lebih tinggi mungkin lebih baik. Segala kekurangan yang ada dalam panel surya itu mungkin ditutupi, tapi tergantung biaya untuk saat ini. Tapi saya pernah berbincang dengan dosen fisika yang mengkhususkan diri di panel surya ini, dikatakan kalau di luar negeri panel surya ini sudah cukup murah dan dengan teknologi yang sudah bagus karena sudah banyak. Jadi mungkin untuk di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara kalau mungkin sudah banyak yang menggunakan akan didapat dengan harga yang murah, kemudian semua kelemahan-kelemahan itu semua dengan teknologi yang kedepannya akan lebih maju akan tertutupi. Demikian Pak Arthur. Baik, itu jawaban dari presenter kita. Ibu masing-masing sudah menjawab pertanyaan Pak Arthur Supit. Bagaimana Pak Arthur? Sudah cukup puas dengan jawabannya atau mungkin ada lagi yang akan ditanyakan? Ya, silakan. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Sudah bisa diterima dan memang kalau berbagi pengalaman saja untuk Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sudah ada pulau yang memang karena tidak terjamah oleh listrik dari PLN di pulau itu menggunakan solar cell untuk sebagai sumber energi utama. Tapi memang yang jadi kendala seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu, menurut teman-teman saya yang di situ katanya kalau tiba musim hujan itu lampu kadang tidak bertahan satu malam. Jadi walaupun ada solar cell kayak mungkin yang masih rendah ya, sehingga DP kapasitas penyimpanan itu masih juga rendah. Terima kasih Bu, sharing yang sungguh luar biasa yang boleh dibawakan pada malam hari ini. Terima kasih, dikembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Pak Arthur Supit, pertanyaannya yang bagus dan sudah dijawab oleh Ibu Meisya Masih, presenter kita. Dipersilakan partisipan yang lain atau instruktur atau host kita mau bertanya, dipersilakan. Halo, selamat malam. Malam. Ya, selamat malam. Iya, boleh bertanya? Pak Ferry Slat yang mau bertanya? Iya. Oke, baik. Dipersilakan Ketua. Oke, baik. Terima kasih moderator, terima kasih juga Ibu presenter. Ini saya orang awam nih, jadi pertanyaannya juga pertanyaan awam. Karena memang kalau saya kan guru IPS, memang jarang membahas yang seperti ini. Baru sekarang saya dengar tentang solar cell ini, dan ternyata memang sangat membantu ya, apalagi dalam mengatasi masalah krisis energi. Sebaiknya memang kemungkinan suatu saat nanti akan beralih ke panel surya seperti ini. Nah, pertanyaan saya, apakah untuk penggunaan panel surya ini untuk itu kan ditaruhnya di atap ya Bu ya, di apa maksudnya kalau misalnya kita di atap kayak di seng gitu ya. Nah, untuk bahan atapnya sendiri itu memang apakah ada kriteria tersendiri atau bisa misalnya di atas seng atau harus pakai genteng ubin atau sebagainya gitu Bu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Pak Ferry Slat. Pertanyaannya jelas. Silakan Ibu Meisya Masih untuk dijawab. Terima kasih Ibu Moderator. Baik Pak Ferry Slat, untuk atapnya, kalau kita lihat yang digambar tadi, ini gambar, ini sepertinya atapnya atap biasa, seperti yang digunakan genteng biasa. Ini juga genteng biasa. Ini cuma tetap ada tetap ada sambungannya seperti yang di sistem ini, tetap ada sesuai dengan gambar ini. Tapi ada yang terbaru yang saya baca, saya lihat tadi, itu gentengnya langsung jadi sel surya, jadi panel surya. Jadi atau satu lembaran genteng itu langsung di dalamnya ada panel surya. Jadi kalau di gambar ini panel genteng sendiri kan ditaruh panel. Jadi sepertinya sebagai atap itu sudah double, sudah 2 susun. Tapi kalau ada yang terbaru itu genteng sekaligus panel. Jadi satu lapisan saja. Cuma gambarnya tidak bisa di-copy. Itu yang paling baru tentang panel surya. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, kalau untuk yang saat ini yang banyak digunakan di luar adalah seperti memakai genteng biasa kemudian dilapisi panel surya dengan sistem penyambungannya, dan yang terbaru saat ini yang langsung panel surya sekaligus dengan genteng. Terima kasih. Baik, itu jawaban dari presenter kita. Bagaimana Pak Ferry Slat yang bertanya? Sudah Oke, cukup? terima kasih. Jawabannya sangat jelas ya. Berarti kalau di ini kita kan di Sulawesi Utara kebanyakan tuh rumah-rumah tuh pakai seng ya. Berarti kalau untuk yang atap sengnya itu berarti belum memenuhi syarat, harus diganti dengan genteng. Mudah-mudahan ya gimana? Karena mungkin karena seng itu bisa menghantarkan listrik, jadi mungkin yang pakai yang dari genteng yang dari tanah liat mungkin. Oh begitu, betul-betul juga ya. Apakah berbahaya nggak Bu? Ya, namanya kan juga kita ini awam gitu. Soalnya kalau misalnya urusan genteng ke atas, kalau ada masalah atau apa gitu, takutnya kita kesetrum. Kepikirannya sih seperti itu.
Saya membaca, memang belum pernah saya lihat secara langsung, saya membaca bahwa ada sistem pengamanannya. Tapi tetap disarankan dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Jadi paling tidak tetap ada pengamanannya, jadi ada efeknya sih Iya, untuk betul. room. Oke, betul, baik. Terima kasih banyak, jawabannya sudah sangat puas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ferislat yang sudah bertanya dan terima kasih Ibu Meisya Masih yang sudah menjawabnya. Akan bagi partisipan yang lain, kalau ada yang tidak ditanyakan, sesi tanya jawab masih dibuka. Silakan. Ya, terima kasih moderator pemilihan. Terima kasih Iya, Ibu Melisa. materi yang hebat luar biasa mengenai panel surya. Mungkin saya juga sempat merasakan menggunakan walaupun bukan rumah saya tapi tetangga. Itu dan kita tahu pada pertama itu saya di Sangir ya Bapak Ibu. Tempatan pertama saya ada di Sangir, kemudian di daerah Kepulauan. Listriknya nanti hidupnya jam 6 baru kita gunakan listrik, jadi banyak ada beberapa keluarga yang suka memakai panel surya ini. Tampaknya Indonesia itu keluarga saya melakukan dari itu sambil itu kalau Sangir itu yang melihat dia ya mungkin panel surya yang tadi itu memang jadi tidak sebanyak itu kan banyak yang Halo. kita bisa semuanya. Jadi pertanyaan saya memang kira-kira harga yang 14 juta di Jakarta itu bisa satu rumah seperti itu atau seperti yang saya lihat di Sangir memang yang hanya sepenggal-sepenggal itu manfaatnya mereka bersendiri, saya juga kurang tahu memang karena ukurannya hanya kecil, hanya penggunaan listrik secara seperti kulkas misalnya atau TV. Saya rasa masih kalau untuk alat elektronik digunakan sekalian itu masih kurang cukup kayaknya memang. Jadi kira saya penasaran kira berapa budget satu itu kan 14 juta yang dikeluarkan itu sebesar apa misalnya. Baik, terima kasih Ibu Melisa pertanyaannya. Ibu Meisya Masih pertanyaan Ibu Melisa. Beliau memperbandingkan panel surya yang ada di daerah kepulauan ya dengan yang sudah ada di daerah ibu kota. Terus mana kira-kira yang bisa memenuhi standar untuk memenuhi listrik, kebutuhan listrik, mungkin seperti itu. Dan kalau yang memenuhi kebutuhan listrik, biayanya berapa? Mungkin seperti itu ya Ibu Melisa karena suaranya agak putus-putus tadi. Baik, terima kasih Silakan. Ibu moderator. Untuk biayanya yang saya baca untuk di Jakarta sekitar 14 sampai 15 juta untuk 1.500 volt. Kebanyakan listrik kita 900 atau 1.300, tapi yang di situ ditulis sekitar 1.500 sekitar 14 sampai 15 juta. Kemudian itu kira-kira 7 meter. 7 meter dipakainya. Jadi mungkin satu rumah bisa ya. Karena rumah kan rata-rata ya kalau rumah 6x6 ada 36, jadi cukup lah 7 meter kali mungkin berapa meter di situ. Jadi boleh itu sekitar begitu. Cuma untuk waktunya di situ yang saya baca ada yang mungkin sampai 3 jam, 4 jam. Jadi memang belum konsisten 24 jam yang ada untuk teknologi saat ini. Jadi siapa tahu ke depan sudah lebih baik dan energi suryanya boleh digunakan selama 24 jam seperti listrik saat ini. Sampai saat ini yang saya baca mungkin hanya beberapa jam.
Untuk listrik selama 12 jam digunakan selama 4 jam. Oke, baik. Itu jawabannya Ibu Melisa. Gimana jawabannya? Sudah bisa diterima atau masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Halo, Ibu Melisa. Ya, sudah, Ma'am. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Melisa dan terima kasih jawabannya Ibu Meisya masih. Ada lagi mungkin yang masih mau bertanya, dipersilakan. Bisa didengar ini, halo. Ibu Meisya masih, saya ingin Ya. apakah untuk panel surya, inovasi genteng panel surya ini untuk rumah, apakah memang semua bahan harus kita beli langsung dari pabrikan? Atau adakah yang kita bisa beli sebagian saja, lalu mungkin kita rakit sendiri yang lainnya? Atau semua yang dibutuhkan harus dibeli secara paket pabrikan dari pabrik ya? Atau mungkin kita bisa beli sebagian, lalu untuk menghemat biaya kita bisa modifikasi dengan apa? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Melani. Kalau yang saya baca yang ini nih panelsuryajakarta.com, untuk yang biaya sekitar 14 sampai 15 juta, mereka menyediakan paket ini semua. Jadi mulai dari panelnya, kemudian change controller, baterai, inverter, dan semuanya mereka sediakan demikian. Mungkin sampai pemasangan. Tapi kalau mungkin untuk saat ini beli satuan belum. Kalau mungkin hanya sel surya yang untuk charge handphone mungkin orang boleh beli langsung. Saya pernah coba beli dari Cina melalui online untuk charge handphone, tapi tidak terlalu berfungsi baik. Begitu, satuan saja. Jadi pembeliannya secara paket keseluruhan. Iya, baik. Berarti dia memang harus beli paket ya keseluruhan ya, Bu. Iya. Iya, terima kasih jawabannya. Partisipan yang lain dipersilakan kalau ada lagi pertanyaan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, Ibu Meisya. Ibu Oktavia ini yang mau bertanya? Iya. Ya, silakan Ibu Oktavia. Oke. Ini jelas ya, suara bisa ya? Halo. Iya. Suara saya jelas ini bisa, Bu? Cukup jelas, Ibu Oktavia, silakan lanjut. Oke. Ya, Bu, ini terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi ya, mengenai panel surya, inovasi genteng panel surya untuk rumah. Ya, untuk daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, panel surya ini sudah tidak asing lagi. Ya, apalagi di daerah kepulauan, kami ini sudah sekitar beberapa tahun yang lalu ini masuk di daerah Sangihe karena ada banyak pulau-pulau masih belum terjamah oleh listrik. Jadi salah satu solusinya itu yaitu menggunakan panel surya. Tapi kalau melihat gambar dari yang sudah dipaparkan tadi, mungkin seperti yang Ibu Melisa sampaikan, kalau di daerah sini itu cuman semacam berbentuk persegi panjang gitu, cuman satu, Bu. Kalau yang saya lihat itu tadi di gambar itu ada banyak untuk satu rumah. Kalau untuk daerah ini itu satu rumah cukup dapat satu, dan itu pun tidak bisa untuk
menggunakan alat-alat elektronik, misalnya televisi. Nah, itu agak susah. Paling bersyukur ya mereka sudah punya lampu untuk malam hari. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan saya juga ya Bu. Kira-kira pertanyaannya mungkin ya dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah yang untuk Ibu itu bisa menggunakan berbagai macam alat elektronik? Karena kalau yang di daerah kami di sini itu masih belum bisa. Dan mungkin salah satu kekurangannya juga ya, beberapa tahun sesudah itu sampai sekarang sudah tidak bisa digunakan. Mungkin karena dari segi perawatannya atau perbaikannya yang tidak jalan atau seperti apa. Halo? Iya, Halo? ya. Iya, iya. Halo? Ya, silakan Ibu Octavia lanjutkan. Iya. Halo? Iya, silakan Ibu Octavia. Sudah pertanyaannya sudah rampung. Halo? Halo. Halo? Iya, Ibu moderator bisa ini suara saya? Halo, halo? Bisa. Halo? Silakan lanjut Ibu Octavia, silakan. Halo? Ibu Mesia masih mungkin sudah bisa merangkumkan pertanyaannya tadi. Oke. Jawab saja. Oke, jadi untuk daerah yang ada di pulau itu mungkin menjadi salah satu kendalanya ya. Bagaimana belum bisa menggunakan berbagai macam alat elektronik. Itu yang menjadi pertanyaan saya Bu, perbedaannya dengan yang sudah Ibu paparkan tadi itu seperti apa? Dan yang kedua juga untuk daerah Kabupaten Sangihe itu sudah digunakan di lampu jalan. Pada beberapa waktu yang lalu itu ada satu proyek yang diturunkan di daerah kami ini bagian Jalan Tahuna ke daerah Tabut. Situ ada proyek pembangunan lampu jalan menggunakan panel surya. Ya, yang ini memang sangat membantu karena biasanya kalau jalan itu agak gelap, kalau malam itu sudah ada penerangan. Tetapi yang menjadi kendalanya juga Bu, mungkin karena dari segi harganya itu mahal ya. Ini ditakutkan dan memang terjadi pencurian-pencurian untuk alat-alat dari panel surya ini. Mungkin karena harganya yang mahal itu ya Bu. Ya, mungkin ini sekedar ya sharing saja dan mungkin Ibu juga bisa menjelaskan tadi tentang bagaimana panel surya yang ada di daerah kepulauan di sini yang beberapa tahun penggunaannya juga itu sudah tidak digunakan lagi karena mungkin perawatannya yang mungkin kurang atau tidak diperbaiki atau seperti apa ya. Demikian Ibu moderator pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus Ibu Octavia. Silakan Ibu Mesia masih untuk menjawab pertanyaan Ibu Octavia. Perbedaannya kalau yang di daerah Ibu Octavia yang lihat katanya masih terbatas ya. Bagaimana perbedaannya? Silakan. Baik. Untuk di Jakarta itu yang ditawarkan itu memang sudah bisa memakai kulkas, televisi dan sebagainya. Itu tapi mungkin teknologinya belum ke Sulawesi Utara. Di Manado juga selain di Sangihe, di Manado juga lampu-lampu jalan sudah banyak yang menggunakan sistem panel surya. Contohnya di depan sekolah kami, tapi sudah lama rusak juga. Sudah lama rusak. Dan menurut informasi biaya untuk semua sudah dengan tiang sampai panel surya sekitar 40 juta. Jadi memang mahal sekali itu untuk di daerah sini dan sudah rusak. Seperti yang bertanya tadi katakan mungkin karena mahal sehingga perawatannya juga sulit. Jadi sudah rusak. Jadi memang sampai saat ini yang saya baru lihat di Jakarta ya untuk yang di rumah-rumah. Apa penawarannya di Jakarta untuk yang di rumah-rumah?
Itu jawaban dari Ibu Meisya masih kepada Ibu Oktavia yang bertanya bagaimana? Sudah bisa terima jawabannya atau masih ada lagi? Bagaimana Ibu Oktavia? Ibu Oktavia, bagaimana jawaban Ibu Meisya masih tadi? Sudah cukup atau masih ada lagi yang mau ditanyakan? Ada juga pertanyaan dari Ibu Sherly Luase. Apakah untuk daerah kepulauan panel surya ini cocok digunakan? Bagaimana Ibu Meisya masih silakan dijawab pertanyaan dari Ibu Sherly Luase. Saya kira panel surya ini cocok digunakan di daerah yang bermandikan sinar matahari. Jadi sedangkan di luar negeri bisa digunakan yang ada 4 musim, bahkan ada musim dingin di sana bisa digunakan, apalagi kita yang di Indonesia di Sangihe yang bermandikan sinar matahari ini sangat cocok digunakan. Demikian. Ya, jadi Ibu Sherly Luase, jawaban tadi mungkin sudah bisa sudah diterima. Tapi begini Ibu Sherly Luase, tadi pertanyaan Ibu Sherly Luase hanya di chat tadi. Jadi jawabannya di tempat mana saja yang mendapat cukup cahaya matahari ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Meisya masih jawabannya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Sudah tidak ada, mungkin kita akan closing statement. Baik, terima kasih banyak Ibu moderator, Ibu Melani, kemudian Bapak host. Saat ini closing statement untuk presentasi saya tentang panel surya, inovasi genteng panel surya untuk rumah. Kita tahu bahwa energi matahari itu sangat berlimpah dan gratis. Dan salah satu inovasi, ini hanya salah satu, yaitu menggunakan panel surya untuk genteng. Dan ini merupakan salah satu inovasi energi terbarukan untuk mengganti energi fosil yang kita gunakan saat ini. Jadi tidak ada salahnya untuk ke depan kalau sudah harga sudah lebih murah dan teknologi sudah lebih baik, kita menggunakan genteng rumah ataupun alat-alat lainnya dari panel surya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Meisya masih untuk closing statement-nya. Ya, kita begitu bergembira dan berterima kasih dengan materi yang baru saja dibawakan, inovasi genteng panel surya untuk rumah. Suatu inovasi terbarukan yang bisa saja ke depannya akan menggantikan inovasi yang selama ini kita hanya memakai inovasi dari tenaga yang dihasilkan dari fosil ya Bu ya. Kita sudah selesai dengan materi kita. Ibu Meisya masih sudah memberikan closing statement dan untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada host yang hebat Bapak Lipni Sampakang. Silakan. Iya, terima kasih untuk waktunya yang sudah diserahkan kepada saya. Selanjutnya saya atas nama host menyampaikan terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Melani Mukuan SS dari SMP Negeri 2 Sinosayang yang boleh memandu jalannya diskusi kita di malam hari ini, dan kepada Ibu Masya SPD dari SMA Advent Kelabat Manado yang boleh memberikan atau mempresentasikan materi yang begitu luar biasa di malam hari ini, dan kepada Bapak Ibu sekalian yang boleh memberikan pertanyaan atau masukan di malam hari disampaikan terima kasih. Demikianlah seluruh acara kita di malam hari ini, dan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Melisa Tudus. Disilakan.